Oke teman-teman, berjumpa lagi ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab saja ya dari beberapa pertanyaan teman-teman kita. Salah satunya adalah dari Bang Sahdan ya, 9981. Beliau menanyakan kemarin eh, ini mencoba membuat odading dengan lapisan gula tengah ya. Kemudian odadingnya nggak pisah mas, tapi kok yang ngembang cuma sebelah. Ini maksudnya mungkin pisah ya, ya mas, cuma sebelah gitu. Mungkin yang ngembang itu dari dua lapisan itu salah satunya tidak ngembangan seperti itu. Caranya gimana mas ya biar kedua-duanya ngembang sempurna? Oke, ditunggu jawabannya. Ini masih belajar. Nah jadi teman-teman ya, ini sebenarnya pertanyaan yang dulunya sering kali ditanyakan oleh teman-teman yang lain ketika memproses membuat atau menumpuk adonan ya, atau kalau kita sering kita ucapkan itu adalah ngesap ya, artinya menumpuk adonan roti goreng ataupun odading ini dari 3 lapis, yaitu lapisan adonan dasar satu dan paling atas, kemudian yang tengah adalah urutan gula tengah. Tetapi di sini abangnya ini Bang Sahdan ini dia cuma menggunakan wijen yang diolesi, artinya mungkin wijennya itu yang hanya gula halusnya dioleskan di bagian tengah kemudian ditabur dengan wijen kan, seperti itu ya. Ini mungkin metode-metode untuk pembelajaran awal ya, seperti itu. Nah kemudian tidak ngembang sebelah kan, saya tidak tahu yang tidak ngembang ini yang bagian mana, bagian bawah atau yang paling atas. Karena kalau bagian bawah kemungkinan itu rasional, karena ketika memberi olesan atau dikasih air atau tidak ya, saya tidak tahu apa olesannya ini air langsung atau hanya sekedar ditaburkan wijen dan gula halusnya ya, seperti itu. Jadi ini memberikan suatu efek ya teman-teman ya. Bagi kalau banyak ini memberikannya olesan itu menggunakan air, ini efek ke adonan yang paling bawah itu seperti itu. Tapi saya tidak tahu juga pastinya karena di sini kurang secara detail seperti itu penjelasannya, sehingga hanya perkiraan saya. Kalau ini dikasih air dan diolesin air tadi ya, kemudian gula halus dan wijen, otomatis ini adonan paling bawah kan mengalami seperti apa ya, dia akan berat ya, karena ada olesan air yang dia tidak matang di dalamnya kan, seperti itu. Sehingga mungkin ini menjadikan suatu reaksi dari pengembang itu sendiri terhenti seperti itu teman-teman, sehingga yang sebelah itu tidak ngembang. Berbeda dengan ketika kita membuat atau ngesap bahasa kita itu, atau juga kita menata ya, menumpuk adonan itu kan seperti standarnya. Beberapa hari lalu saya buatkan konten kan seperti itu, sehingga itu tidak ngefek apa-apa karena memang adonan itu tidak tersentuh lagi oleh salah satunya adalah air ya. Karena air ini kalau umpamanya ya teman-teman, kita membuat adonan nih, kita masih tengah-tengah membuat adonan, ternyata kurang air seperti itu ya. Nah keras kan hasilnya seperti itu, kita tambahkan air. Kalau adonan air itu tidak matang lagi, artinya tidak dia campur, benar-benar campur seperti adonan yang layaknya sudah kalis, itu dia akan berubah tekstur sehingga merusak adonan itu sendiri. Itu kalau kekurangan air. Tapi kalau tepung, ketika kita meratakan adonan, ketika di meja itu meratakan adonan, kita kasih tepung, itu tidak masalah teman-teman. Jadi itu indikasinya. Sehingga kalau dari punya Bang Sahdan ini tadi ya, mungkin karena ini masih belajar dan masih kurang detail juga penjelasannya, hanya perkiraan saja perkiraan saya bahwa ini adalah satu tekanan air ya, dari air itu sendiri ataupun gula halus dan wijen sendiri, sehingga ini terlalu berat untuk bereaksinya pengembang itu sendiri kan, seperti itu. Beda dengan kita yang dengan standar memang tidak dicampur apa-apa lagi, hanya tepung. Itu kan wajar, tepung hanya sebagai sahur kalau bahasa kita itu seperti itu ya, sehingga ngembangnya nanti lebih sempurna. Nah ini pun teman-teman ya, kalau kita membuat gula tengah itu, saya beberapa kali membuatkan konten menjelaskan bahwa gula tengah ini sendiri itu sangat fatal sekali, karena kalau gula tengah itu sendiri itu tidak baik, itu akan merusak adonan kita sendiri, bahkan potongan kita sendiri akan rusak kan, seperti itu. Yang kita takutkan bagi pedagang-pedagang bolang-baling ini ataupun roti goreng yang sering disebut, atau juga odading. Nah ini jangankan teman-teman yang baru belajar, kadang kita saja yang sudah tahunan menghadapi usaha ini, kalau gula tengah itu gagalnya itu kan gini teman-teman. Mungkin teman-teman bisa jadi ketika membuat gula tengah
itu antara campuran tepung terigu dan campuran gula halus itu tidak sebanding, sehingga itu kalau kita gunakan itu nanti tidak bisa pisah. Dan kedua, mungkin bisa jadi ketika teman-teman membuat gula tengah itu sendiri itu terlalu keras sehingga adonan itu sudah waktunya untuk digoreng ataupun sudah maksimal mekar ngembang. Nah, gula halusnya sendiri atau gula tengahnya sendiri itu belum cair, sehingga itu menghambat ya teman-teman. Airnya itu kadang lengket, kadang juga terjadi keras gitu, seperti itu. Sehingga potongan yang kita dapatkan setelah digoreng itu tidak juga baik kan, seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sekali ya indikasi-indikasi gagalnya ataupun ngembangnya sebelah ketika dipotong. Tetapi itu kembali lagi pada dasar kita membuat adonan sendiri. Dan yang kedua adalah tentang dari gula tengah sendiri yang kita buat. Karena kalau gula tengah dan adonan itu baik, pastinya kita akan bisa menghasilkan yang lebih maksimal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Salah satu pertanyaan tadi yang mungkin bisa saya jawab, dan ada beberapa pertanyaan lagi ini tentang pengempuk ya teman-teman, ataupun yang kita gunakan dalam membuat roti goreng ini apa kan, seperti itu dari siapa ini. Dan saya menjawabnya hanya ringkas saja, kita biasa menggunakan background plus, atau juga teman-teman bisa menggunakan IF100 atau background bonus ya, dan lain-lain. Itu banyak sekali merek yang ada di toko-toko. Jadi di daerah tertentu biasanya itu yang menjual itu kan yang mana yang laku ya, yang laris di daerah tersebut kan, seperti itu. Kalau kita sendiri dari dulu kebanyakan tadi kalau memang tidak ada background plus, tapi diutamakan kita menggunakan background plus, kemudian memakai IF100 itu karena yang banyak terdapat di masyarakat dan seperti itu. Kemudian ini dari salah satu teman kita lagi menanyakan, kalau 7 kilo jadi 400.000 berarti sekilonya jadi 60.000 bos, seperti itu ya. Oke, ya benar sekali. Jadi kalau perhitungan kita ketika kita usaha itu kan ada target minimal ya, sehingga kita itu bisa menentukan pendapatan kita. Umpamanya nih 10 kilo kita buat, kalau kita hanya target 40 kilo berarti itu kan 400.000. Nah, kita sendiri standarnya menargetkan membuatnya itu, kalau kita membuat 7 kilo otomatis kan 400 ribuan lebih, sehingga kita kan secara pemasukan, secara profit kita sudah bisa memutar usaha itu dan bisa menyisakan buat ya keuntungan kita kan, seperti itu teman-teman ya. Itu kalau standarnya. Tapi kalau di setiap daerah itu kan tentunya akan berbeda-beda teman-teman secara profitnya ya. Saya usaha di sini berbeda dengan Kalimantan, begitu juga di sini dengan di Pulau Jawa itu sangat berbeda teman-teman. Karena harga di Jawa, di sini di Bandar Lampung yang terutama, kemudian di Kalimantan tentunya targetnya kita berbeda dengan harga yang berbeda. Di sini lebih mahal daripada di Jawa, seperti itu. Di sini sama harga dengan Kalimantan, tetapi target dari potongan itu sendiri itu yang berbeda, sehingga keuntungan otomatis itu juga akan sangat berbeda. Itu kan sesuai dengan daya beli masyarakat teman-teman. Jadi kita menyesuaikan saja. Nah, kemudian ini ada lagi pertanyaan adalah ketika mengangkat adonan ketiga waktu mau dinaruh di atas meja gula tengah. Nah, ini maksudnya apa ya? Mungkin ini cara mengangkat adonan ya. Mungkin sangat simpel sekali teman-teman. Bisa dilihat di tutorial, berbagai tutorial, bukan saja di tutorial dari channel saya, mungkin dari teman-teman kan banyak sekarang itu konten-konten kreator yang membahas tentang baik itu roti goreng, odading, cakwe, itu sangat-sangat banyak sekali ya. Mungkin mana menurut teman-teman yang paling simpel ya. Jadi tidak harus memaksakan dengan cara saya seperti itu, ataupun teman-teman bisa menciptakan sendiri, artinya membuat cara agar itu lebih simpel. Karena kalau teman-teman mengikuti, kadang-kadang mengikuti orang lain itu kadang-kadang seperti memaksakan. Jadi cara teman-teman mengambil singkatnya, mengambil simpelnya dan enaknya itu seperti apa? Contohnya teman-teman, contohnya ketika kita meratakan tumpukan dari adonan itu sendiri, ataupun kita sering nyebutnya adalah ngesap ya teman-teman. Jadi itu kadang kalau sudah dilebarkan, kemudian itu dilipat-lipat, itu banyak terjadi seperti itu. Bahkan saya sendiri dulu awalnya seperti itu ya, ketika adonan bawah nih, adonan paling dasar kita ratakan, kemudian kita lipat, tengahnya kita ratakan lagi, kemudian disempurnakan lagi, dibalikkan lagi, begitu di kiri kanan. Jadi bukan hanya depan belakang dilipat gitu, tapi di kiri kanan kanan kita juga dilipat, kemudian kita ratakan, baru kita lebarkan. Ya intinya itu untuk memperhalus, untuk menekan adonan itu sendiri supaya lebih padat, kemudian nanti ngembangnya itu lebih baik lagi kan, seperti itu. Itu sama halnya kalau teman-teman melihat ya mungkin pedagang lain seperti itulah,
pedagang lain itu pasti terjadi seperti itu teman-teman. Intinya sama, kita hanya untuk memperkuat adonan itu sendiri, kemudian supaya nanti kalau adonan itu kan intinya gini teman-teman, bagaimana caranya teman-teman itu membuat adonan atau jualan seperti ini, jangan sampai itu adonan mekar duluan. Itu yang sering terjadi, itu menghambat kita juga ya teman. Kalau bisa adonan itu mekar setelah disap atau setelah diratakan. Nah, sehingga ketika digoreng itu nanti ngembangnya adonan itu di gorengan itu sangat bagus, dan bentuknya pun akan berbeda ketika adonan itu ngembang duluan di meja atau bahkan di kantong plastik sudah ngembang. Itu ya menurut saya itu kan repot sendiri, dan secara bentuk pun itu kita akan kurang puas lah kalau kita sebagai pedagang gitu. Tapi kalau jadi pelanggan mungkin tidak begitu masalah ya teman-teman. Nah, yang penting ya kalau menurut saya sih gitu kan, ambil simpelnya teman-teman semua, jangan terlalu memaksakan. Kalau hanya tutorial seperti ini itu kan hanya acuan, hanya sebagai pembelajaran. Jadi nanti teman-teman tuh akan mencari pace-nya sendiri ya, akan mencari caranya sendiri agar teman-teman itu baik itu meratakan adonan dan lain-lain. Bahkan cara ngadon pun teman-teman ya, itu pastinya akan sangat berbeda-beda ya seperti itu. Contohnya di tutorial kami menggunakan seperti itu ya, tapi di tutorial yang lain atau bahkan teman-teman yang lain itu pasti akan berbeda, apalagi ketika menggunakan mixer ataupun mesinnya, tentunya akan sangat ada perbedaan-perbedaan. Yang penting dasar-dasarnya itu sama. Toh juga sekarang itu kalau kita mencari resep mudah sekali ya, tidak seperti zaman dulu ditutup-tutupi ada ya karena persaingan usaha ya. Tapi percayalah teman-teman bahwa kita sendiri yang bisa nantinya menentukan. Hanya yang lain itu menjadi referensi kita ketika kita membuat odading ini sendiri atau cakwe. Karena ya saya juga mengakui teman, ini secara jujur saya mengakui mungkin kalau dibanding dengan senior-senior lain ataupun orang-orang yang lebih pintar ya kita belum apa-apa. Karena saya juga intinya dulu belajar dari orang lain, tidak menciptakan sendiri kan seperti itu. Tetapi dengan penambahan metode ataupun dari resep-resep, ada yang saya tambahi, ada yang saya kurangi kan seperti itu. Tapi selayaknya teman-teman kalau ingin lebih berhasil itu lihat yang mana yang paling bagus yang seperti itu, dan mana yang lebih terbuka. Karena saya juga pantau ya, saya lihat di grup-grup baik itu di Facebook dan grup lain ada penawaran-penawaran, artinya mereka pun siap untuk ini menjadikan kursus ya seperti itu, sehingga ada profit buat mereka. Dan kalau bagi saya sendiri kan sudah saya katakan dari awal, dari dasar ya teman-teman, bahwa ini adalah berbagi ilmu, kemudian ya ini cara kami. Jadi tidak walaupun tidak sempurna, mungkin teman-teman bisa belajar dari channel-channel lain ataupun dari tutorial lain, sehingga nanti yang dibuat teman-teman itu lebih sempurna. Jadi itu saja teman-teman ya, sedikit jawaban dari saya tentang beberapa pertanyaan tadi. Setidaknya kalau apa ya, yang bisa kami lakukan, yang bisa kami berikan ilmu pada teman-teman semua, dan ini semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.